Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kebahagiaan yang teramat sangat bagi Al-Fakir pada saat ini bisa kembali menyapa sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para sahabat sekalian diberikan umur panjang yang barokah, diberikan kesehatan zahir batin sehat walafiat, diberikan rizki yang halal yang barokah. Mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, putra-putrinya, keturunannya mudah-mudahan Allah jadikan sebagai keturunan putra-putri yang soleh solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa sebentar lagi, hanya hitungan hari kita akan berpisah dengan bulan agung, bulan mulia, bulan suci Ramadan. Ramadan yang istimewa, yang di dalamnya banyak keutamaan, banyak keistimewaan, bulan ampunan, bulan dilipat gandakan pahala, akan meninggalkan kita sekalian. Tentu hati kecil kita ingin masih bersama-sama dengan bulan agung, bulan suci Ramadan. Namun ini sudah menjadi ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hari akan berganti hari, minggu pun akan berlalu, bulan akan datang, kemudian digantilah dengan tahun. Begitupun dengan bulan suci Ramadan, akan pergi meninggalkan kita, akan datang bulan yang lainnya. Para sahabat rahimakumullah, sesuatu yang datang pasti akan pergi. Kita pun sebagai manusia, maka suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan maut, kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita meninggalkan dunia ini, Allah mengampuni dosa kita dan kita ada dalam kondisi husnul khotimah, membawa iman Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sahabat rahimakumullah, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan di akhir Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, Allah memberikan kekuatan, hidayah, taufik kepada kita untuk menjalankan hari-hari di penghujung bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya amal, dengan perbuatan-perbuatan amal terbaik kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita jangan termasuk orang yang melalaikan, menyia-nyiakan hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Karena tidak ada jaminan buat kita apakah tahun depan, Ramadan yang akan datang, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para sahabat rahimakumullah, mari sama-sama kita banyak beristighfar, banyak berdoa minta ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa kita banyak meminta ampunan, beristighfar kepada Allah? Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita sedang menjalankan puasa, banyak hal yang kita laksanakan, yang mana hal tersebut akan merusak pahala ibadah puasa kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar, kita puasa baru hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Kita sadar, kita puasa baru hanya mampu menahan atau mencegah hal-hal yang membatalkan puasa. Namun terkadang lisan ini masih banyak berbicara yang kotor. Lisan ini masih banyak gibah, membicarakan kejelekan orang lain, namimah, fitnah, dan lain sebagainya. Kadang perbuatan kita di bulan suci Ramadan ketika kita sedang berpuasa, masih banyak perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Perbuatan lagwi, perbuatan yang tidak berfaedah, perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka daripada itu, para sahabat rahimakumullah, mari sama-sama kita introspeksi diri,
banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni kekurangan, kesalahan, kelalaian kita di dalam menjalankan puasa. Dan mudah-mudahan Allah menerima puasa kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, yaitu orang-orang yang ketika menjalankan puasanya, di akhirat tidak dapat apa-apa, yang didapatkan cuman lapar dan haus saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka daripada itu para sahabat rahimakumullah, Allah sangat mencintai hambanya. Rasul sangat mencintai umatnya. Dari itu di akhir Ramadan, kita selaku umat muslim diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Di dalam hadis disampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, An Ibni Abbas farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tukhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafath wa tu'matan lil masakin. Kita selaku umat muslim di akhir Ramadan diperintahkan kita mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun jumhur ulama sudah memperbolehkan kita mengeluarkan zakat fitrah dari awal Ramadan yang dinamakan dengan timpah zakat. Untuk apa zakat tersebut? Faidahnya yaitu tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafath. Zakat fitrah yang kita keluarkan itu akan menjadi pembersih terhadap perbuatan-perbuatan kita. Ketika kita sedang berpuasa, banyak melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ketika kita sedang berpuasa, ucapan kita kadang tidak kontrol, tidak sengaja membicarakan kejelekan orang lain, kadang menyinggung orang lain, menyakiti orang lain. Melalui zakat fitrah, insya Allah, Allah akan membersihkan dari itu semua. Melalui zakat fitrah, Allah akan memaafkan perbuatan lagwi dan rofath kita yang kita kerjakan selama kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan para sahabat rahimakumullah, melalui zakat fitrah yang kita keluarkan, Allah mengampuni kelalaian kita, kesalahan kita, kekurangan kita di dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Dan tentunya harapan besar kita, puasa kita diterima oleh Allah, diberikan pahala nanti di akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah yang kita keluarkan, manfaatnya bukan hanya untuk diri kita sebagai muzaki, tapi tentu sangat bermanfaat untuk orang lain, untuk para mustahik, untuk orang-orang yang menerimanya, untuk fakir dan miskin. Melalui zakat fitrah, kita dididik oleh agama, diajarkan oleh agama. Mari para sahabat rahimakumullah, kita ambil hikmahnya. Melalui zakat fitrah ini kita diajarkan untuk menghilangkan sifat bakhil, sifat koret. Melalui zakat fitrah ini kita diajarkan untuk pandai bersyukur. Kita alhamdulillah, mungkin kita bisa belikan baju baru untuk anak, untuk istri. Di rumah kita bisa menyediakan makanan-makanan lain sebagainya. Tapi kita lihat di luaran sana, banyak orang-orang jangan pun memikirkan baju baru dan lain sebagainya. Untuk makan sehari-hari saja susah dan sulit. Maka melalui zakat fitrah kita bantu mereka, fakir, miskin, para mustahik. Melalui zakat fitrah insya Allah mereka akan terbantu dan timbul kebahagiaan di dalam dirinya. Dan di sana insya Allah akan ada doa untuk kita sekalian. Bersyukur. Makanya pantas di dalam konsep kita melihat dunia itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melihat dunia, urusannya dunia, maka jangan melihat orang yang ada di atas kita, tapi lihatlah orang yang ada di bawah kita. Supaya kita bersyukur. Ketika kita punya motor, lihatlah orang yang punya sepeda. Alhamdulillah kita bersyukur, kita punya motor, orang lain mah baru punya sepeda. Ketika kita punya sepeda, lihatlah orang yang tidak punya sepeda. Ketika kita tidak punya sepeda, maka alhamdulillah kita punya kaki. Banyak orang yang Allah berikan dengan kekurangan tanpa kaki.
terus lihat ke orang-orang yang ada di bawah kita, maka timbul di hati ini syukur dan akan dijauhkan dari sifat iri dengki. Namun sebaliknya kalau urusan dunia kita melihatnya orang yang di atas kita. Kita punya lihat orang yang lebih dari kita, yang lebih dari kita. Akhirnya timbul kita qalilus syukri, kurangnya bersyukur. Bahkan bisa jadi kesananya nyalahin Allah. Ya Allah, saya udah usaha, udah upaya. Kok saya seperti ini aja, tidak seperti orang lain. Orang punya punya anu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Selanjutnya akan khawatir timbul sifat iri, sifat dengki. Ngelihat orang lain seperti itu, kok hati tidak senang. Ngelihat orang lain sukses, kok hati tidak senang. Ngelihat orang lain bertambah hartanya, kok hati tidak senang. Nah, hati-hati. Nah, maka di dalam kita melihat urusan dunia itu, lihat orang yang ada di bawah kita. Insya Allah akan menimbulkan rasa syukur. Jangan melihat orang yang ada di atas kita. Berbeda kalau urusan ilmu, urusan agama, urusan ibadah, lihat orang yang ada di atas kita. Jangan melihat orang yang ada di bawah kita. Saya alhamdulillah udah seperti ini juga. Tuh banyak orang yang belum apa-apa. Jangan seperti itu. Jadi tidak ada motivasi kita untuk meningkatkan ibadah. Tapi ketika kita udah bisa duha 2 rakaat, lihat orang yang sudah istiqomah duhanya 4 rakaat. Kita tiap hari ngaji baru misalnya beberapa ayat, lihat orang yang lebih dari kita. Lihat orang lain di bab sodakohnya lebih besar daripada kita, lihat orang yang lebih daripada kita. Insya Allah timbul motivasi kepada diri kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melalui zakat fitrah, para sahabat rahimakumullah, kita ini dididik, diajarkan untuk pandai atau menjadi orang yang bersyukur. Supaya kita melihat orang-orang mustahik. Banyak orang yang ketika kita lihat, orang dengan bahagia menyambut 1 Syawal, dengan baju barunya, dengan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang memegang perut kelaparan. Banyak sekali orang-orang seperti itu. Para sahabat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Fakir ada manfaatnya. Mudah-mudahan melalui zakat fitrah, Allah mengampuni kelalaian, kekurangan, kesalahan kita selama kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui zakat fitrah yang kita keluarkan, kita mampu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Dan kita mampu menimbulkan jiwa sosial yang tinggi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum meng-subscribe channel ini. Dan Al-Fakir ucapkan ribuan terima kasih bagi sahabat sekalian yang telah mendukung meng-subscribe channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.